Hai adik-adik, Shalom. Ketemu lagi nih sama Kak Feve dan Kak Paula. Nah adik-adik, udah lama banget nih kita gak ketemuan. Kenapa ya Kak kita kok gak ketemuan lama Iya banget? nih, lama banget kita gak ketemu ya, apalagi secara langsung. Nah tapi kali ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama di Beda Sekolah Minggu kali ini. Nah adik-adik, kakak cuma mau ingatkan buat adik-adik, jangan lupa ya tetap protokol kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker ketika ketemu orang lain dimanapun adik-adik berada, dan jangan lupa mencuci tangan dengan bersih ya, karena adik-adik selalu menggunakan tangan untuk melakukan segala sesuatu. Baik adik-adik, gimana Kak Feve? Oh iya, terus kalau kita lagi sedang pandemi gini, berarti sekolahnya juga di rumah dong. Kak Feve yang juga masih sekolah, sekolahnya juga di rumah nih. Kak Feve tiap hari kalau belajar ngeliatin guru tapi lewat HP. Kalau adik-adik gimana kalau belajarnya di rumah? Coba sih komen ya di kolom komentar, kira-kira kalian tuh ngapain aja kalau sekolah di rumah? Ya bener-bener. Coba tulis di rumah ngapain aja. Kalau Kak Feve nih selain belajar juga main sama adiknya Kak Feve. Coba yang lain tulisin kegiatan kalian di rumah waktu pandemi ngapain aja nih. Nah, apapun kegiatan kalian yang kalian lakukan di rumah, lakukan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah nih. Adik-adik semuanya lipat tangan, kemudian tutup mata, kita berdoa. Tirukan Kak Feve ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sampai hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang mari kita angkat satu pujian, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Tapi jangan lupa ya, ayo kita semua bangkit berdiri. Yuk berdiri adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Tirukan gerakannya Kak Feve sama Kak Paula ya. Oke, siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, masih semangat nggak? Kak Feve masih semangat nggak nih? Masih dong, Oke, jelas. sekarang saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk, kita mau menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, kita akan nyanyi sama-sama ya dengan Kak Feve dan Kak Paula ya, oke?
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Kak Noke akan yang memimpin. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa bertumbuh di dalam hati kami dan kami bisa melakukannya ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya
suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, bagaimana tentang video tadi? Apakah kalian sudah melihatnya? Mungkin kalian bisa menuliskan apa yang kalian dapat dari video tadi. Nah, sekarang Kak Noke akan menceritakan tentang bagaimana kita harus berani ketika kita meminta maaf. Jadi kita tidak perlu takut, sebab rasa takut itu hanya ada di pikiran kita saja. Nah, supaya kita lebih berani ketika kita meminta maaf, kita bisa belajar dari Yakub. Seperti yang pada firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Nah, kita bisa lihat pada ayat 7 sampai 8. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibagikannya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing, dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi Yakub ini merasa takut karena dia tuh berpikir kalau Esau itu masih marah dan Esau ini akan menyerangnya. Yakub sangat takut ketika ia akan menemui Esau.
Jadi, untuk mengatasi rasa takutnya, si Yakub ini membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan ini maksudnya adalah apa saja yang dia bawa, seperti ternak, keluarganya. Jadi, dari pasukan itu dibagi dua. Yang pertama ternaknya, dan yang kedua keluarganya yang terdiri dari 2 istri, 2 budak, dan anak-anaknya. Pasukan pertama yaitu ternaknya. Ternak ini ditaruh di depan, tujuannya untuk menjadi persembahan kepada Esau. Mengapa menjadi persembahan? Supaya si Esau ini berpikir supaya tidak marah kepada si Yakub lagi. Kemudian pasukan kedua yaitu keluarganya. Bertujuan untuk supaya Esau tahu bahwa Yakub setelah pergi lama, dia sudah berkeluarga dan memiliki banyak anak dan juga para budak. Kemana si Yakub? Kenapa kok tidak ikut 2 pasukan lagi? Mari kita baca pada Kejadian 32 ayat 20 dan 21. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Jadi Yakub ini supaya bisa tenang hatinya, dia memilih untuk tetap di kemahnya dan berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat Yakub berkemah, dia berdoa kepada Tuhan dan malaikat datang. Pada saat malaikat datang ini, malaikat malah mengajak si Yakub untuk bergulat. Pada saat mereka bergulat, si malaikat berhasil memukul kaki atau paha si Yakub. Sehingga Yakub ini kakinya menjadi pincang. Dan pada ayat 28, malaikat berkata, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi setelah kejadian ini, Yakub namanya berubah menjadi Israel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Keesokan harinya, pada pagi hari, Yakub berani untuk memutuskan agar bisa bertemu dengan Esau. Nah, setelah ia berani bertemu dengan Esau, Esau pun sudah tidak marah lagi kepada Yakub. Jadi mereka pun berbaikan dan saling berpelukan, saling memaafkan. Dari kisah ini kita bisa belajar kalau kita tidak perlu takut ketika kita melakukan kesalahan. Seperti Yakub yang sudah melakukan banyak kesalahan kepada Esau. Kita jika merasa takut, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk meminta maaf kepada orang yang kita telah berbuat kesalahan tadi. Jadi kita bisa minta maaf tanpa rasa takut karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Tentu saja kita harus meminta tolong kepada Tuhan memberikan kekuatan itu. Selain itu, kita bisa belajar kalau kita mau meminta maaf, kita bisa memperbaiki hubungan yang dulunya jelek. Karena kan kita melakukan kesalahan, kemudian orang yang kita lakukan kesalahan ini merasa marah. Jika kita minta maaf, orang yang kita lakukan kesalahan ini bisa memaafkan kita dan kita bisa membuat hubungan itu menjadi lebih baik lagi. Bukannya jika kita saling membenci, itu malah membuat hati kita merasa tidak enak kan? Nah, apakah kalian sudah berani untuk meminta maaf? Jangan takut karena Tuhan sudah beri contoh tentang Yakub dan Esau. Jadi kita harus berani untuk meminta maaf. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semakin berani untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Sekian, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kak Noga akan memimpin doa. Bapa, terima kasih atas segala kasih setiamu karena Engkau telah memimpin kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mendengarkan kisah Yakub dan Esau ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami lebih berani untuk meminta maaf. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita masuk ke doa syafaat.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami ketika di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan sistem imun yang kuat ya Tuhan, supaya kami bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Kemudian untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan ketika kami belajar di rumah, supaya kami tidak bermalas-malasan lagi. Kemudian juga ketika kami mengerjakan tugas-tugas, dan juga kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami ketika kami mengerjakan PTS. Dan kiranya hasil yang kami terima bisa memuaskan hati Engkau ya Bapa. Kemudian kami berdoa untuk keluarga kami. Yang pertama yaitu orang tua kami ya Tuhan yang sudah memelihara kami, dan juga saudara-saudara kami yang telah menemani kami di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang telah Engkau berikan. Kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang udah disampaikan oleh Kak Nuke? Merasa terberkati nggak? Oh ya, kalian kira-kira masih ingat apa udah lupa nih sama pesan firman Tuhannya? Ayo Kak Paula, ingat apa lupa nih? Nah tadi tuh pesan dari Kanuke, kita harus berani untuk mengatakan maaf kepada orang lain, dan jangan lupa dimaafin ya teman-teman. Dan teman-teman harus menjadi pribadi yang berani untuk meminta maaf kepada orang lain ketika kita sudah melakukan kesalahan. Nah itu pesannya teman-teman, diinget-inget ya, jangan sampai setelah lihat video ini terus kalian lupa deh. Nah sekarang yuk kita siapin persembahannya, disiapin dulu uang persembahannya, terus kasihkan ke amplop yang ada di Mama dan Papa. Benar adik-adik. Kalau udah, ayo kita semua bangkit berdiri yuk. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian yaitu Aku Berani Tampil Beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan tiba saatnya kita menutup ibadah kita hari ini.
Mari kita bersatu dalam doa, kakak akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur kami boleh sama-sama menikmati, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap aktivitas kami. Biarlah setiap kami boleh dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ibadah kita ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan lihat channel GKRI Mojorejo jam 3 sore. Setiap minggunya pasti ada ibadah sekolah minggu. Tapi di minggu keempat nantinya akan ada Google Meet. Itu akan dilaksanakan jam 4 sore. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah!